Selamat pagi Bu Ii. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Bagaimana? Sehat ya, sama-sama sehat. Alhamdulillah. Ini Bu Ii terlihat ceria sekali. Lihat cantik ya hari ini. Bu Ii, tujuan saya ke sini ya, yang Bu Ii tahu ya. Jadi saya adalah pendamping Bu Ii di Merdeka Belajar ini ya, sebagai CGP Bu Ii dan saya sebagai PP. Nah, tujuan khusus saya kali ini adalah ingin mendampingi Bu Ii ya dalam pendampingan individu perdana. Nah, mungkin ada beberapa nih yang akan saya tanyakan ke Bu Ii ya terkait tentang beberapa pembelajaran yang sudah Ibu lalui sebagai CGP ya, dan lokakarya perdana tindak lanjutnya bagaimana ya yang sudah dilakukan. Nah, mungkin bisa dimulai, tapi kita bikin kesepakatan dulu ya, karena ini yang akan ditanyakan adalah 4 instrumen. Siap? Iya, siap. Setuju ya? Setuju. Oke, pertama ya, yang akan saya tanyakan nih ke Bu Ii. Proses apa nih yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Yang pertama, awal mengikuti pelatihan CGP itu kita pertama itu mengikuti lokakarya ya Bu ya. Setelah itu kita dikenalkan dengan pembelajaran LMS. Baru dari situ kita masuk ke materi yang awal kami terima di modul pertama itu adalah tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ kami diajarkan tentang berbagai macam tentang pemikiran dasar pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana kita itu sebagai guru juga diharapkan dari pembelajaran yang saya terima diharapkan mampu menjadi seorang pendidik yang dapat memerdekakan anak yang muda. Terus selain itu kita juga di awal itu ada juga materi tentang elaborasi ya Bu, elaborasi bersama fasilitator dan juga teman kelompok. Itu dilakukan secara jumit, secara meeting ya Bu ya, Google Meet. Ya, berarti seperti itu ya Bu yang sudah dilakukan 1 bulan terakhir. Oke, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Capaiannya mungkin saya lebih memahami dan memaknai tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena di modul itu memang banyak membahas tentang itu ya Bu ya. Terus bagaimana kita menerapkan pola pendidikan yang Ki Hajar Dewantara ajarkan gitu Bu ya, agar dapat diterapkan kepada peserta didik kita sendiri. Selain itu ya itu Bu, tentang cara pengisian tugas-tugas di LMS, terus cara kita mempresentasikan tugas, kita bertanya jawab, kita bekerja sama dengan teman. Di situ banyak yang saya dapat, dan situ saya banyak belajar dari situ bagaimana melakukan presentasi yang baik, menanggapi pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, Bu Ii, kemudian nih bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, kayak kepala sekolah, teman sejawat, ya, murid, sarana dan prasarana itu bagaimana, mendukung tidak nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah di sekolah saya semuanya mendukung dari segala sisi ya, baik itu dari kepala sekolah, teman sejawat, terus dari sarana dan prasarana. Kebetulan di sini kepala sekolah saya yang sangat mendukung kami untuk mengikuti kegiatan ini. Awalnya saya mendapatkan info dari beliau justru ya, berarti itu kan suatu dukungan dari beliau kepada saya. Terus yang kedua, saya itu untuk teman-teman sejawat juga mendukung kami untuk mendukung saya untuk mengikuti kegiatan ini dengan cara ikut mensupport lah Bu ya, menyemangati kita untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam kegiatan ini. Untuk sarana dan prasarana sendiri, kebetulan sekolah saya juga sudah mencukupi sarana prasarananya untuk laptop, desktop ada, terus jaringan internet juga disediakan di sekolah. Jadi ketika saya mengerjakan tugas atau ada Google Meet saya kadang melakukannya itu di sekolah. Keren ya.
luar biasa ya respon dari kepala sekolah yang luar biasa ya Luar biasa terhadap mendukung memang ya luar biasa mendukung terhadap program-program ini ya Merdeka Belajar. Kemudian nih untuk berikutnya ini tentang belajar daring nih ya Bu Iin. Apakah pembelajaran daring ini yang melalui LMS berjalan lancar? Alhamdulillah untuk pembelajaran daring melalui LMS untuk pengerjaan tugas kayak pembelajaran materi berjalan dengan lancar. Lancar Bu untuk LMS mah asal jaringan kita bagus, maka LMS juga bagus kalau ya. Semua ya Bu ya Iya, jaringan. kembali ke jaringan Bu. Balik ke jaringan. Hambatan apa nih yang terjadi selama pembelajaran daring? Hambatan yang pertama mungkin itu ya Bu ya, kebanyakan jaringan. Kalau jaringannya jelek, kadang kalau kita sedang melakukan Google Meet dengan fasilitator atau teman-teman kelompok itu kadang suka ya gangguan lah Bu, tidak terdengar atau share screen-nya tidak bisa tampil ya Bu ya, seperti yang kita pada awal karya itu kan Bu ya, kejadian seperti itu. Terus yang kedua paling itu kadang kita belum memahami tugas ya Bu ya, kadang kita harus saya pribadi gitu harus beberapa kali melihat tugas kita bolak-balik ke materi, bolak-balik ke tugas. Intinya dari tugas itu adalah ini mungkin pemahaman ya Bu, karena kita kan tidak secara langsung diberikan materi oleh fasilitator ya Bu ya, kita membaca sendiri di situ tentang materi-materi yang diberikan di LMS. Jadi kadang saya bolak-balik mempelajari itu untuk dapat memahami apa sih tugas yang harus kita kerjakan di LMS. Ya dibaca semuanya Dibaca, ya. Jangan sampai kita next Iya. langsung jawaban ya. Terkadang tidak nyambung jawaban. Iya, jadi kenapa saya bolak-balik biar intinya kita nyambung gitu pertanyaan yang diberikan sama jawaban kita. Ada kalau misalkan berbentuk dalam laptop kadang kan agak pusing ya. Sama saran saya di Iya, di print off iya. keren-keren ya. Kemudian hambatan apa nih yang terjadi selama pembelajaran daring? Hambatan tadi Bu, jaringan iya. Jaringan dan itu. Selain jaringan tidak ada. Selain jaringan paling pemahaman materi ya Bu ya. Kadang kan kayak kita sama siswa aja Bu. Siswa Iya. sekarang belajar daring. Menurut mereka dari sekian yang saya tanya lebih suka gitu belajar bersama gurunya ketimbang belajar lewat online katanya karena ya seperti itu. Saya juga sama berarti Bu, untuk memahami materi itu saya juga membutuhkan fasilitator Secara luring. iya secara luring gitu. Bagaimana solusi Bu Iin untuk mengatasi hambatan yang terjadi tersebut? Untuk mengatasi hambatan yang terjadi tersebut, saya mau tidak mau harus banyak membaca, harus banyak searching ya Bu ya. Misalkan bisa kita tanya ke Google juga, bisa juga dengan orang yang lebih maksudnya lebih tahu, lebih pintar, bisa juga nanya ke ibu kepala sekolah dan teman-teman yang lain, teman-teman sejawat dan teman-teman kelompok kita. Kalau misalkan kita tidak mengerti, kalau saya lebih banyak bertanya karena kebetulan saya kan ada 2 ya Bu ya, jadi enak untuk sharing ya, sharingnya berkomunikasi ya, Jadi saling melengkapi. iya. Oke. Dan berikutnya nih Bu Iin, bagaimana nih rencana Bu Iin ya untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Untuk mengatasi pembelajaran daring untuk siswa apa saya Ibu? Untuk saya CGP. untuk CGP ya itu Bu, ya sama ya. Untuk mengatasi hambatannya ya kita harus lebih rajin membuka LMS Bu. Karena emang semuanya kan adanya di LMS, baik materi ataupun tugas. Selain dengan LMS ya kita itu juga banyak bertanya kepada teman selain CGP juga kita boleh bertanya dengan ibu sebagai PP kita ya Bu ya. Terus boleh juga kita bisa chat ke fasilitatornya kalau kita memang kurang memahami. Siap ya, itu udah jalur yang efektivitas ya. Betul ya. Hal-hal apa nih yang Bu Iin ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran yang Yang ingin saya ketahui lebih lanjut paling itu ya Bu ya, tentang media pembelajaran kan sebenarnya itu di LMS itu secara tidak langsung kan mengajarkan kita untuk untuk dapat membuat media pembelajaran ya Bu ya, baik itu secara PowerPoint atau dengan menggunakan Canva. Itu kan sebenarnya kita sebagai CGP itu dituntut untuk dapat membuat media-media pembelajaran
yang mungkin nantinya akan bisa diajarkan atau diimplementasikan kepada peserta didik kita ya Bu ya. Jadi mungkin harapan saya harus lebih mau belajar untuk lebih membuka mata untuk dapat belajar tentang apa sih ya Bu namanya ya media-media pembelajaran elektronik itu Bu, yang disediakan, yang ada di maksudnya yang disediakan di internet gitu Bu ya, yang berbasis teknologi. Oke, kayak zaman itu ya bunyinya zaman dulu orang tua itu berfilosofi untuk ilmu walaupun sampai Ini kuncinya ya. ya Bu. Berarti intinya harus banyak Nah, belajar. betul. Harus banyak belajar kalau kita ingin bermanfaat untuk orang lain. Oke, berikutnya nih, berikutnya instrumen ketiga. Nah, jadi ini instrumen ketiga ini tindak lanjut dari lokakarya dana. Bawah ya. Oke. Apa saja kekhawatiran yang Ibu bikin resahkan nih sebelum mengikuti PPGP secara daring? Sebelum mengikuti PPGP secara daring ya. Berarti sebelum daring ya Bu ya. Ya, sebelum daring. Oh, awalnya saya dulu karena jadwal ya Bu ya, jadwal pelatihan itu kan tidak langsung keluar ya Bu ya, sehingga CGP itu banyak yang bertanya ini jadwal jelasnya mana gitu, kapan kita akan melakukan lokakarya, kapan kita akan meet, itu kan pada awal pembukaan lokakarya itu belum jelas Bu mengenai tanggalnya, waktunya ya Bu ya. Jadi pada saat itu saya memiliki kekhawatiran apakah saya maksudnya bisa mengerjakan semua tugas dan sebagian dan yang lainnya agar tidak berbentrokan ya Bu ya dengan tugas kita, tupoksi kita gitu, tugas kita sebagai pengajar gitu ya. Karena selain kita mengikuti kegiatan CGP juga kita kan sama guru ya Bu, punya tugas untuk memberikan pembelajaran setiap harinya melalui daring gitu ya. Takutnya pada saat itu saya takut tidak bisa membagi waktu dan takut tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu pada saat itu, karena belum ada bayangan sama saya bahwa pelatihannya itu akan seperti apa. Kebanyakan takut ya Bu ya. Takutnya karena belum mengetahui jadwalnya itu ya. Oke. Berikutnya nih ya, kekhawatiran apa nih yang terjadi ya setelah mengikuti PPGP secara daring? Kalau tadi sebelum, sekarang setelah. Nah, setelah mah ya itu Bu, paling kebanyakan kalau setelah mah kejaringan ya Bu ya, jaringan lagi, karena kebetulan di rumah saya kurang bagus jaringan internetnya, dan jadi ketika ada Zoom meeting atau Google Meet di sore hari saya cukup pusing, karena biasanya saya mengikuti itu di sekolah ya Bu ya. Jadi kalau sore kan udah pulang, kadang takutannya kebanyakan ke jaringan sama ya itu Bu, sama takut telat mengumpulkan tugas ketika kita tidak teliti melihat due date-nya gitu Bu, sampai tanggal berapa gitu tugas kita harus diselesaikan. Kadang saya kalau buka LMS cuma buka kita tidak lihat bahwa di LMS itu misalkan modul sekian itu harus selesai sampai tanggal berapa. Kemarin saya sampai belum ngasih penilaian fasilitas bersama itu juga belum Bu, pas itu teh harusnya kan sampai selesai tanggal 31, saya baru ngisi tanggal 1. Jadi kalau sebelum daring takutnya terkendala jadwal ya, berbentrokan dengan tupoksinya. Sekarang setelah daring takut mengumpulkan tugas telat ya sama jaringan, takutnya jadi kesel ya gitu. Karena tugasnya lumayan Bu, itu kan bikin animasi atau apa kan lumayan ya Bu ya, waktunya lumayan lah, sangat lumayan. Kalau yang belum benar-benar mahir mah cukup sulit gitu ya, harus fokus, kita harus mau belajar karena memang ada waktunya ya sampai jam 12. Iya, sampai jam 12 malam. Oke, Bu Iin, apa saja nih harapan yang Ibu inginkan sebelum mengikuti PPGP secara daring? Jadi sebelum mengikuti PPGP secara daring, impiannya apa yang diharapkan? Impiannya apa ya Bu? Saya mah cuma awalnya hanya ini loh Bu, ingin menambah pengetahuan. Kan setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti ada tujuannya yang dikhususkan untuk kita sebagai tenaga pendidik ya Bu ya. Di situ saya berpikir bahwa mungkin program itu bisa bermanfaat bagi kita untuk dapat menambah pengetahuan
kemampuan diri kita untuk membekali kita gitu untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, di mana perubahan itu kan akan terus terjadi ya Bu ya. Jadi kita harus bisa mengimbangi perubahan yang dimiliki oleh anak ya Bu ya, zaman yang dimiliki oleh anak. Kalau anak kan dari SD bisa pindah ke SMP, SMA. Kalau guru SD kan udah di SD aja, ketemunya nanti sama anak SD lagi tapi dengan umur yang berbeda gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya dari situ saya berpikir kita harus sebagai seorang pendidik itu harus selalu membekali diri ya Bu ya, dengan pengetahuan baru, terus teknologi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Iya itu Bu, itu kan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman, bahwa manusia itu harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau misal kodrat alam saja, kodrat zamannya enggak, terbelakang ya, kurang update. Iya, jadi nantinya anak-anak juga Kalau kata zaman anak sekarang tuh lihat kurang update Bu, benar. Oke, apa harapan-harapan tersebut nih sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Sebagian sudah ada yang terwujud ya Bu, karena setelah saya mempelajari itu saya juga sedikit demi sedikit menerapkannya dalam pembelajaran daring yang saya lakukan bersama siswa saya ya Bu ya, bersama peserta didik saya. Jadi untuk keseluruhan belum, karena kita kan pendidikannya juga belum, pelatihannya juga belum selesai. Jadi yang sudah saya dapat saya sedikit-sedikit menerapkannya kepada peserta didik saya. Inilah ya, setelah ada yang terwujud, semoga 1 bulan kemudian bisa terwujud secara langsung. Adakah harapan baru nih ya yang Bu Iin harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan baru ya? Harapan baru ini Bulan ke depan. mudah-mudahan ya Bu ya, ada pembelajaran yang secara luring gitu Bu. Kita tidak semuanya daring. Kalau luring kan Bu, seenggaknya kita bertemu dengan rekan sejawat ya, dengan sesama CGP, sesama fasilitator PP. Untuk sharingnya itu lebih enak karena kan banyak orang, maksudnya semuanya berkumpul, kita bisa saling bertanya, saling sharing pengetahuan kita masing-masing. Karena saya yakin dari semua baik itu CGP, fasilitator, PP itu semuanya orang-orang yang hebat ya Bu ya. Karena saya masuk ke situ, saya lihat orang-orang itu sangat hebat-hebat sekali. Saya dari situ saya berpikir bahwa saya harus bisa gitu seperti mereka, belajar seperti mereka yang mampu gitu Bu, mampu menguasai IT. Dari segi bahasa mereka sangat bagus ya Bu, ketika menyampaikan presentasi itu kan pembelajaran juga Bu. Dari situ, dari segi ketika kita ngobrol juga kita bisa lihat cara berbicara yang baik itu seperti ini, cara bertutur kata di depan orang itu seperti ini. Itu kan itu juga kan yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, bahwa di situ kan ada sopan santun, budi pekerti. Dari situ kita juga bisa kita dapat pelajari hal-hal yang di pemikiran Ki Hajar Dewantara, tetapi dengan hal nyatanya bisa kita pelajari di situ ya, intelektualnya itu. Ya. Nomor satu ya, sholat yang harus diajarkan kepada peserta didik. Sebelum kita mengajarkan, kita sebagai pendidik kan harus belajar terlebih dahulu. Kita harus membenahi diri. Jangan sampai peserta didik supaya menyapa dengan salam, dengan sopan, ini tidak ya. Itu kan harus dimulai dari diri. Biasanya ibu aja mau salam, gitu ya. Oke. Berikutnya nih Bu Iin, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas ya sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas. Untuk penerapan kepala sekolah saya sangat mendukung ya Bu, kebetulan karena sekolah kami juga termasuk ke dalam sekolah penggerak. Jadi secara tidak langsung ya Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung perubahan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Jadi setiap kali kita maksudnya sharing atau bertatap muka bersama guru-guru yang lain, pasti Ibu Kepala Sekolah selalu menyampaikan
pendapat-pendapatnya Bu tentang itu juga sama, karena kita juga sedang mengikuti program sekolah penggerak. Iya, jadi kita beriringan Bu, sama gitu ya, kita yang mengikuti kegiatan guru sekolah, sekolah penggerak dan CGP juga ada ya, dan itu jadi bisa langsung diterapkan ke semua sekolah yang mendapatkan ujian. Oke, berdasarkan pembelajaran nih mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari nih ya, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas nih agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di kelas ya Bu ya, karena Ya, sekarang selaras. masih daring, jadi perubahan di kelas dari segi apanya ya Bu ya? Nah, ini perubahan di kelas itu implementasinya perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin dari pembelajarannya ya, istilah yang Ibu ini sudah pelajari tentang Merdeka Belajar, apakah sudah diimplementasikan? Sudah di Bu, dalam kalau kelas? untuk itu kan masih tetap secara daring kita ya Bu ya. Kalau itu sudah saya implementasikan ke apa sih pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tentang intinya itu Merdeka Belajar ya Bu ya. Saya juga sudah menerapkan, jadi ketika ada materi yang berhubungan dengan praktek ya Bu ya, maka saya akan memberikan penugasan kepada anak, tapi membebaskan dia. Misalkan contohnya menggambar, cerita bergambar ya Bu ya. Saya menugaskan kepada anak, silahkan kamu pilih gambar yang kamu suka, temanya terserah kamu apa. Tugasnya itu adalah membuat video dan kamu menceritakan hasil gambar kamu itu sesuai dengan tema yang kamu buat. Jadi anak itu disuruh kreatif ya Bu, kreatif untuk dia dapat berbicara di depan video itu, menceritakan hasil gambar yang dia buat dengan tema yang dia buat sendiri, dengan gambar yang dia buat sendiri. Artinya itu perubahan ya, Iya. perubahan yang ada di dalam kelas yang diimplementasikan oleh Bu Iin Ya, semua secara mendapatkan pembelajarannya. Oke, apa saja nih Bu Iin ya pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Pembelajaran karena alasan saya melakukan itu ya Bu ya. Ya, jadi pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan sehingga perubahan di kelas itu dilakukan oleh Bu Iin? Itu Bu, yaitu tadi kita kan belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kan salah satunya kan Merdeka Belajar. Tidak apa sih, tidak ibaratnya mengintimidasi anak ya Bu ya, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai bakat anak. Dari situ saya berpikir bahwa dari sinilah saya harus mulai gitu, membiasakan kepada anak untuk dapat memilih apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi keinginannya dalam hidup dia, sehingga maksudnya pembelajarannya akan berjalan lebih bermakna gitu ya. Jadi mereka lebih memahami pembelajaran itu yang dia lakukan. Keren ya Bu Iin ya, langsung diimplementasi Iya ya. seperti itu Bu. Saya kebetulan bagus ya. itunya baru itu doang Bu, maksudnya baru itu Pegang kelas apa Bu Iin? kelas 5. Oh, kelas 5. Iya, KKN Bu. Oke, bagaimana nih respon peserta didik Ibu atas perubahan yang dilakukan oleh Ibu? Respon peserta didiknya bagaimana? Respon peserta didik sangat bagus ya Bu, karena bagaimanapun sebenarnya manajemen kelas itu tetap yang memegang itu adalah guru. Ketika kita bisa memanage kelas dengan baik, maka anak-anak pun akan terbiasa untuk mengikuti alur pembelajaran setiap harinya ya Bu ya, yang kita tentukan, tapi kita tidak memaksakan harus ini dan itu, tetapi kita hanya membuat alurnya, pembelajarannya seperti ini. Respon anak-anak sangat baik Bu, dibuktikan dengan mereka secara tepat waktu mengumpulkan tugas, dan hasil tugas mereka itu sesuai dengan apa yang saya tugaskan. Jadi paling ada beberapa anak yang tidak mengikuti karena ya kendala itu Bu, dia ya bukan kendala jaringan, anak yang tidak punya HP, paling yang tidak mengerjakan itu. Jadi emang yang ekonominya di bawah rata-rata. Tindakan atau tindakan mungkin dengan adanya siswa atau peserta didik yang ekonominya kurang mampu, apa yang Bu Iin lakukan? Kalau saya kadang kan orang tua ada
yang gini ya Bu, saya untuk membeli LKS saja saya tidak mampu. Kata dia tuh, kata saya tuh, sudah tidak apa-apa mah, tidak usah beli LKS kalau memang tidak mampu. Setiap hari saya memberikan rangkuman materi kepada anak, diberikan kepada anak lewat HP. Kalau untuk WA dia bisa Bu, untuk itu WA. Kata saya tuh silakan catat saja materi yang saya berikan lalu dibaca, dipahami. Itu merupakan materi-materi yang ada di kelas 5, pembelajaran yang harus dilalui sama anak. Usahakan, kata saya itu, kalau memang bisa dikerjakan, kerjakan. Tapi setiap hari saya memberikan materi Bu, materi itu. Kalau untuk anak yang benar-benar gak punya itu, saya pernah membuat print out. Jadi pembelajaran yang harusnya diberikan setiap hari, saya rangkum materinya itu Bu, saya print out manual, saya berikan ke anak yang tidak memiliki HP tersebut. Adalah salah satu tindakan yang luar biasa mungkin ya, untuk anak-anak yang tidak mampu akan merangkum materi kemudian dibagikan. Dia itu kan seharusnya harus setiap hari saya berikan, tapi karena mereka nggak itu, saya kasih itu, saya panggil anaknya, saya beri buku yang ada di sekolah, buku yang tersedia di sekolah sama materi itu. Jadi buat dia belajar di rumah gitu. Paling soalnya anak-anak yang seperti itu paling di kelas itu 2 orang yang seperti itu tuh, jadi nggak terlalu banyak. Jadi artinya banyaknya kalangan menengah ya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana nih Ibu melihat respon tersebut? Melihat ya saya anak-anak yang seperti itu bagaimana Ibu? saya sangat bersyukur ya Bu ya, dengan kata lain setidaknya dari respon yang mereka berikan tuh berarti pembelajaran yang saya berikan itu berjalan dengan lancar, dapat diterima dengan baik oleh mereka gitu ya, dan dilaksanakan dengan baik. Hal apa nih yang sudah baik dari perubahan tersebut? Hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Ya, anak-anak menjadi lebih rajin dan kreatif aja Bu. Rajin dan kreatif. Iya, rajin, mereka lebih rajin. Memang tujuan kita adalah student learning. Iya, betul Bu. Anak tidak ada dalam tekanan. Ya. Mereka lebih rajin karena nanti karena setiap minggu kan saya mengumpulkan tugas ya. Jadi mereka mungkin seolah-olah gitu, oh saya punya utang gitu sama Bu. Jadi mereka mau tidak mau rajin mengerjakan tugas itu, rajin. Tanpa sadar mungkin mereka mengikuti, jadi mengikuti alur pembelajaran itu, dia mengikuti saja, terus ya jadinya berjalan seperti biasa. Setiap minggu tuh biasa mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Biasa. Iya, karena sudah terbiasa. Rasa tanggung jawabnya. Iya, dia sudah ada. Oke. Apa saja nih ya yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang perlu diperbaiki ke depannya apa ya Bu ya? Ya pemberian tugasnya mungkin Bu. Pemberian tugasnya harus lebih belajar kreatif lagi Bu, memberikan tugas agar anak itu termotivasi untuk lebih kritis dan kreatif ya Bu. Dari sayanya dulu gitu, dari gurunya dulu. Sayanya harus lebih kreatif, lebih rajin atau lebih lebih inovatif lah Bu ya dalam memberikan materi pembelajaran sehingga anak itu menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Selain dari kreatif dalam tugas, ada lagi yang lain? Mungkin pembiasaan ya Bu, pembiasaan sikap baik itu sebenarnya karena masih daring ya Bu ya, jadi tidak bisa secara langsung. Paling saya cuma pembiasaan karena kayak literasi seperti itu doang Bu, masih seperti literasi. Terus ya seperti biasa di tugas saya berikan sebelum memulai belajar kalian harus membaca doa terlebih dahulu, terus berikan tugasnya, baru terakhir setelah selesai biasa membaca doa pulang. Itu penerapan yang seperti maksudnya ke akhlaknya, ke sikapnya gitu Bu, agar mereka bisa belajar bertanggung jawab. Terus maksudnya dari sikapnya gitu mereka bisa belajar sopan santun, terus mempelajari agamanya juga ada ya Bu ya. Gitu ya. Semuanya dapat dia dari kebiasaan. Memang karakter itu kan didapat dari kebiasaan ya. Kebiasaan setiap hari. Karena masih daring jadi cukup itu ya Bu ya. Kalau pembiasaan kan enaknya secara langsung. Nah, tindak lanjut perbaikan juga pendampingan ya. Apa rencana tindak lanjut ini terkait perubahan praktek
lebih mengenalkan ini ya Bu, mungkin nanti akan karena Ki Hajar Dewantara sendiri kan mengajarkan kita tentang kodrat alam dan kodrat sang, mungkin lebih mengenalkan kepada anak ibaratnya mengenalkan kepada anak tentang kondisi lingkungan sekitarnya gitu ya Bu ya. Dimasukkan ke dalam pembelajaran Bu, agar mereka terbiasa dengan kondisi lingkungan sekitarnya, agar mereka bisa apa sih, bisa menerapkan, maksudnya bisa apa ya Bu ya, menerapkan pembelajaran itu maksudnya sesuai dengan lingkungan daerah sekitarnya dan perkembangan zamannya. Jadi di kemudian hari ketika mereka dewasa, mereka dapat memahami apa sih tindakan yang harus mereka lakukan dengan ibaratnya berhubungan dengan pekerjaan ya, berhubungan dengan pekerjaan, apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi lingkungan yang seperti ini dan zaman yang seperti ini gitu. Kalau dilihat dari kodrat alam dan kodrat zamannya, saya mungkin akan lebih mengenalkan mereka tentang potensi lingkungan yang ada di sekitar kita. Potensi lingkungan yang kita perlukan sehari-hari di kota ya. Iya. Jadi memang itu perlu dikenalkan ya, bahwa posisi peserta didik itu berada di dalam perkotaan. Nah itu lebih bagus lagi untuk bikin ya. Kalau misalkan mereka juga pengen mengenal tentang lingkungan pedesaan dia, karena secara garis besarnya Karawang itu sebenarnya dulunya bukan daerah industri ya Bu ya. Karawang itu merupakan daerah pertanian ya, karena Karawang itu kan lumbung padi. Nah dari situ juga iya, maksud saya kenapa saya mengenalkan lingkungan sekitar, jadi dia mereka yang di sini kan tahunya bahwa Karawang itu pabrik, tapi ternyata di luar sana itu Karawang itu ternyata sawahnya luas hijau-hijau. Nah dari situ mereka ketika kita mengenalkan lingkungan sekitar, mereka dapat bertindak itu dengan hidupnya, apa yang harus dia lakukan untuk daerahnya gitu ya, untuk belajar diri ya. Iya. Oke, ya Bu, keren ya programnya ya, mantap. Jadi benar-benar mengimplementasikan apa tuh yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara ya, apa aja pemikiran Ki Hajar Dewantara itu benar-benar memang bagus ya kalau diimplementasikan kepada peserta. Sangat bagus, komplit itu ya Bu ya, dari akhlaknya ada, dari pengetahuan itunya sangat banyak. Setelah saya mempelajari mobil satu, emang iya, oh iya benar, banyak sekali yang kita lewati gitu. Kita sebagai seorang pendidik selama kita mengajari, oh iya kita belum ini dan kita belum Belajar. Iya. Oke, berikutnya nih Bu Iin, suara saya kedengeran nggak ya? Ada ini. Berikutnya nih, apa nih hal yang paling menarik nih ya, yang Bu Iin dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang menarik ya? Kemudian apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bu Iin? pendampingan dengan Ibu. Ya. Mungkin saya banyak belajar itu ya Bu, dari Ibu itu cara menjawab, Ibu cara memberikan pertanyaan kepada saya dan menambah memberikan masukan jawaban kepada saya gitu. Mungkin itu saya banyak itu menarik buat saya Bu, karena saya kebetulan cukup sulit, kurang begitu pintar dalam melakukan presentasi ataupun itu Bu, berbicara di depan umum. Saya kurang bagus di situ Bu. Apa yang membuat Bu Iin tertarik dan kenapa dengan hal tersebut gitu? Karena saya ingin memiliki kemampuan untuk bisa gitu, bisa berbicara di depan publik itu dengan baik dan benar. Karena saya ingin memiliki kemampuan itu. Kebetulan saya belum memiliki kemampuan itu Bu. Jadi saya belum cukup baik ketika menyampaikan sesuatu di depan. Kalau udah keren ya. Oke, berikutnya nih Bu Iin ya, yang terakhir nih yang saya tanyakan, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di pendampingan berikutnya? Itu aja Bu, ketepatan waktunya. Kadang kita yang namanya mau itu ya Bu ya, suka ada grogi kan Bu ya. Kalau misalkan itu dadakan seperti sekarang lumayan cukup bikin saya khawatir, tapi setelah dilalui tidak Bu. Jadi mungkin untuk kedepannya waktunya lebih jelas aja. Ada kendala tadinya. Iya, betul Bu. Karena kan ada yang punya kesibukan masing-masing ya Bu ya. Jadi ya itu aja.
paling waktu doang saya waktu itu doang. Jadi dikomunikasikan PP, CGP dengan kepala sekolah ya, masalah waktu ya. Oke, terima kasih Bu Iin. Semoga kedepannya tindak lanjutnya bisa lebih baik dari hari ini ya. Nanti saya datang lagi ke sini 1 bulan sesudah LKK. Siap Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Terima kasih banyak. Kamu ya.